Om Swastiastu, saya Budi Surya Mahendra. Di sini ingin memaparkan mengenai smart mirror, terutama di bagian gesture control dan lip motion controllernya. Sebelum itu, mungkin di sini terdapat sebuah video yang baru-baru saja ini dirilis oleh Vaseline Man, di mana dia menggunakan fitur smart control. Silakan dilihat lebih lanjut. Terus? Yang pertama mengenai abstrak. Smart mirror sebagai smart furniture, di mana smart mirror adalah hasil penggabungan dari teknik furniture dan juga digabungkan dengan teknik informatika. Smart mirror dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat, di mana smart mirror ini diharapkan mampu menggantikan fungsi dari PC, tablet, smartphone. Smart mirror dapat digunakan bersamaan selagi penggunanya tidak menggunakan smartphone-nya, bagi tidak menggunakan gadgetnya, namun juga masih bisa berinteraksi dengan teknologi informasi yang Anda inginkan. Dan khususnya, terdapat fitur gesture control dan lip motion controller yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan interaksi dengan smart mirror itu sendiri. Dewasa ini, kualitas efisiensi dan produktivitas masyarakat sangat ditonjolkan, di mana kadang-kadang justru penggunaan smartphone, penggunaan PC, penggunaan gadget, dan lain-lainnya justru menghambat dari produktivitas dari masyarakat ini. Smart mirror hadir sebagai pilihan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu sendiri, karena banyak waktu di mana grooming itu dilakukan di kamar mandi misalkan, atau di ruang ganti, itu justru orang-orang melakukan pemborosan waktu, pemborosan efisiensi dan produktivitasnya sambil menggunakan gadget, mengecek to-do list, mengecek segalanya, menggunakan tangan mereka, menggunakan smartphone mereka untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Nah, smart mirror datang di sini untuk sebagai pembatas penggunaan gadget mereka. Dalam aspek ekonomi, terdapat 4 pilar dasar dalam pembuatan suatu bisnis. Dalam smart mirror pun, saya ingin coba tekankan juga hal ini, yaitu yang pertama ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength-nya, still have function even in broke condition. Masih ada fungsinya bagi sebuah smart mirror walaupun dalam fungsinya tekniknya sudah rusak. Misalkan sensor yang sudah rusak, dia masih punya kekuatan untuk berdiri, yaitu just a mirror. Jadi dia masih bisa berdiri sebagai hanya sebuah cermin biasa. Nah, untuk weakness ya, untuk kelemahannya ini masih mahal. Jadi untuk pengembangan sebuah smart mirror yang high end, yang sudah terintegrasi dengan fitur-fitur yang canggih, masih dirasa mahal. Namun opportunitiesnya, kesempatannya, smart mirror adalah suatu barang yang eksklusif, desain yang premium, dan merupakan IoT yang berupa high tech. Namun dalam tantangannya, dalam ancamannya, threat-nya, smart mirror inilah merupakan produk yang lemah, pecah belah. Walaupun smart mirror ini tahan dalam berbagai temperatur dan kelembaban, tapi ini juga. Kemudian smart mirror ini terdiri dari temperature regulation unit, yaitu sensor kelembaban dan sensor suhu, custom MCU, dan PCB. Bagaimana sih caranya bekerja? Yang pertama MCU. MCU mengatur regulasi data, temperatur, dan kelembaban. Sehingga nanti misalkan smart mirror ini ada dalam kondisi suatu temperatur yang tinggi atau kelembaban yang sangat tinggi, smart mirror ini diharapkan mampu untuk auto shutdown, jadi tidak akan terus bekerja dalam kondisi yang tidak ideal. Yang kedua, kontrolnya. PC mengatur gesture input, webcam image processing, dan output GUI pada pengguna. Jadi PC akan mengatur bagaimana teknik input dan outputnya yang dihasilkan oleh PC itu sendiri. Kemudian sound. Pada sound recognition, data didapatkan dari speaker, webcam, dan PC. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan smart mirror menggunakan input dan output berupa sound. Yang keempat, PC. Sebagian besar code dijalankan dari PC software. GUI juga berkaitan dengan gesture recognition processing. Jadi, PC menyimpan banyak data di sini, baik itu data-data personal juga. GUI yang akan ditampilkan juga menyimpan algoritma-algoritma yang ada untuk ditampilkan pada smart mirror ini. Yang kelima, GUI, Graphical User Interface. Kita perdalam lagi, salah satu fiturnya dari smart mirror adalah gesture control. Gesture control membuat pengguna tidak perlu membersihkan layar dari sidik jari. Itu sih tujuan besar dari sebuah gesture control.
Untuk interaksi antara pengguna dengan smart mirror, kita dapat memilih dari sensor infrared, menggunakan remote, atau capacitive touchscreen. Nah, penggunaan infrared adalah dasar dari pengelacak gerak dari tangan, dari gerak-gerik pengguna. Jadi dia menggunakan sinar infrared yang ditembakkan terhadap objeknya. Kemudian refleksinya akan diterima dari sensor itu sendiri sehingga menghasilkan output-output yang akan menjadi dasar dalam pembuatan algoritma yang dapat menentukan output yang akan dihasilkan oleh smart mirror itu sendiri. Yang kedua adalah penggunaan remote control. Walaupun remote control kurang hands-free, tapi remote control scratchless, jadi tidak akan menimbulkan jejak dalam layar yang akan ditampilkan ke pengguna. Jadi kekuatannya hanya di scratchless saja. Yang terakhir, penggunaan capacitive touchscreen memang terbaik, di mana capacitive touchscreen sudah menggunakan teknologi IR, namun masih kadang-kadang menimbulkan goresan jika memang pengguna menggunakan sistem touchscreen ya. Jadi masih perlu digunakan. Walaupun tidak hands-free lagi, penggunaan capacitive touchscreen sangat baik, terutama yang sudah Leap Motion Controller. LMC membantu kontrol user secara bebas sentuh atau hands-free. LMC sendiri berisi IR cam dan LED atau RGB cam. Jadi, Leap Motion Control ini menerjemahkan gerakan dan kedalaman jari pengguna sehingga pengguna diharapkan mampu mengontrol smart mirror dari kejauhan. Terdapat 4 jenis deteksi yang dapat dilakukan oleh Leap Motion Controller, yaitu LMC mendeteksi swipe gesture, circle gesture, screen tap, dan key tap. Bagaimana hal ini dapat terjadi? IR cam ditempatkan dalam kondisi yang sedemikian rupa sehingga mampu mendapatkan gerakan dalam bidang 3D. Nah, kelemahan dari Leap Motion Controller adalah sangat masih rentan terhadap kotoran dan ruang tanpa cahaya. Di mana misalkan terdapat kotoran pada IR cam itu dapat mempengaruhi hasil dari gerakan Leap Motion Controller menafsirkan gerakan jari, gerakan tangan, gerakan lengan dengan refleksi cahaya IR yang direkam oleh kamera, diproses oleh API, dan diproses oleh prosesor, dan akhirnya memberikan perintah pada GUI. Jadi hal ini akan menampilkan output pada smart mirror. Terdapat 4 perintah yang dapat dideteksi oleh Leap Motion Controller. Yang pertama, swipe gesture. Ini mempengaruhi oleh arah, point table, posisi, kecepatan, dan start positionnya. Circle gesture yang dinilai adalah pusatnya, normal, point table, kemajuan, dan radiusnya. Screen tap, dan key tap adalah perintah yang sangat mirip. LMC testing meliputi 3 tes yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah tes mendeteksi gerakan. Dengan langkah-langkah melakukan swipe ke kiri dan ke kanan, swipe ke atas dan ke bawah, point and hold, dan lakukan lingkaran searah jarum jam. Ekspektasinya, jenis gerakan dalam kode keluaran cocok dengan yang dilakukan. Yang kedua tesnya adalah mendeteksi region gesture tertentu. Dengan cara melakukan swipe horizontal kiri dari layar, melakukan swipe horizontal kanan dari layar, dan melakukan swipe horizontal di seluruh layar. Ekspektasinya, gesekan kiri dan kanan dari layar harus terdeteksi sebagai swipe di wilayah itu. Menggeser layar tidak boleh mendeteksi sebagai swipe kiri atau kanan. Yang terakhir, penentuan sensitivitas dengan cara mengubah pencahayaan dalam ruangan bervariasi dari sangat gelap hingga yang sangat terang. Gerakan pengguna harus diakui dalam cahaya. Yang terakhir adalah conclusion and feature task, di mana smart mirror memiliki pengembangan yang sangat baik dalam hal desain interior dan IoT. Merupakan penggabungan yang sangat baik antara desain yang sangat menakjubkan dan didukung dengan IoT. Yang kedua, gesture control dan Leap Motion Controller meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan smart mirror. Sangat interaktif sekali, sangat futuristik sekali jika user dapat menggunakan gesture control dan Leap Motion Control dalam menggunakan smart mirror. Namun kelemahannya, gesture control dan Leap Motion Control sangat dipengaruhi oleh pencahayaan ruangan. Hal ini disebabkan oleh IR. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.